Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat khususnya melalui analisis saham. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini, saya akan membahas PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dengan kode saham ACES. Analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh buy, namun apabila harga lebih dulu menyentuh area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis kembali. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Saya di sini hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita masuk ke pembahasan dan analisisnya. Sebagai gambaran awal, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yang lebih dikenal dengan kode saham ACES merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang home improvement dan lifestyle. Perusahaan ini dikenal luas melalui jaringan gerai AC Hardware di Indonesia dengan fokus pada produk perlengkapan rumah tangga, peralatan teknik, gaya hidup, dan kebutuhan sehari-hari. Model bisnis ACES bertumpu pada penjualan retail langsung ke konsumen dengan cakupan gerai yang luas di berbagai kota besar maupun daerah. ACES resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2007. Sejak saat itu, saham ACES diperdagangkan secara publik dan menjadi salah satu emiten retail yang konsisten mencatatkan kinerja operasional serta pembagian dividen rutin. Pada satu hari perdagangan terakhir, saham ACES bergerak sideways dengan kecenderungan menguat tipis, ditutup di 414 atau 0,49% pertumbuhannya. Pergerakan intraday terlihat aktif namun sempit dengan harga berulang kali bergerak di rentang 412 hingga 416. Pola ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tekanan beli dan jual, di mana pelaku pasar cenderung melakukan transaksi jangka pendek tanpa dorongan kuat untuk breakout. Dari sisi bid offer, terlihat penumpukan bid cukup tebal di area 404 hingga 412, sementara offer mulai menebal di 416 ke atas. Bid terbesar berada di level 414 dan 412, menandakan minat beli masih solid di harga saat ini. Namun offer di atas 416 cukup rapat, menunjukkan bahwa area tersebut menjadi resisten intraday, sehingga ruang kenaikan jangka sangat pendek relatif terbatas tanpa dorongan volume tambahan. Tradebook memperlihatkan aktivitas jual yang lebih dominan dibanding beli, terutama pada paruh kedua perdagangan. Kurva sell meningkat lebih tajam dibanding buy, menandakan adanya distribusi ringan di area 414 hingga 416. Meski demikian, tekanan jual tidak menyebabkan penurunan signifikan, yang berarti masih ada daya serap pasar di level bawah. Pada broker flow terlihat adanya tekanan jual dari beberapa broker tertentu di pertengahan hingga akhir sesi, namun diimbangi oleh broker lain yang tetap melakukan akumulasi bertahap. Pola ini mencerminkan tarik-menarik antara trader jangka pendek yang melakukan take profit taking dan pelaku yang masih mengoleksi saham di harga konsolidasi. Broker summary menunjukkan bahwa beberapa broker besar tercatat sebagai net buyer di level 414, sementara sebagian broker lain menjadi net seller di harga yang sama. Pola ini mengindikasikan adanya perpindahan saham dari tangan trader jangka pendek ke pelaku yang lebih sabar. Sebuah ciri umum fase konsolidasi setelah kenaikan kecil. Dari sisi asing, terjadi net foreign buy sekitar 700 miliar yang menjadi poin positif penting. Walaupun porsi transaksi masih didominasi investor domestik, aliran dana asing yang masuk membantu menahan tekanan jual dan menjaga harga tetap stabil di area 414. Ini memberi sinyal bahwa minat asing masih ada, meskipun belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan agresif. Secara keseluruhan,
dari seluruh riwayat dividen ACES ini dapat dilihat ACES menunjukkan konsistensi pembagian dividen jangka panjang dengan tren nominal yang cenderung meningkat. Meskipun tidak selalu linier, sejak 2009 ACES rutin membagikan dividen hampir setiap tahun yang mencerminkan karakter bisnis yang stabil dan berorientasi pada pemegang saham. Setelah periode awal dengan dividen relatif kecil, nominal dividen mulai meningkat signifikan sejak 2018 hingga 2019, kemudian sempat menurun pada 2022 seiring tekanan ekonomi pasca pandemi, sebelum kembali meningkat pada 2023 hingga 2025. Secara struktur, ACES ini masih berada dalam tren turun menengah, terlihat dari rangkaian lower high dan lower low yang konsisten. Namun dalam beberapa sesi terakhir harga mulai bergerak sideways di area bawah channel, menandakan tekanan jual mulai berkurang. Area 400 hingga 404 berperan sebagai support minor yang cukup kuat, terbukti dari beberapa kali harga memantul dari zona ini tanpa breakdown signifikan. Moving average harga saat ini berada di bawah MA20 hingga MA4 dan 40, ya, di bawah MA20 dan 40 yang menandakan tren utama masih bearish. Namun jarak harga dengan MA mulai menyempit, mengindikasikan potensi technical rebound jangka pendek. MA20 di sekitar area 413 hingga 414 menjadi resisten dinamis. Support dan resisten level 404 berada sangat dekat dengan support horizontal 402 hingga 404 yang sebelumnya menjadi area demand. Ini membuat area buy relatif logis karena rasio resiko terhadap reward cukup terukur. Sementara itu resisten kuat berada di 414 hingga 416 yang merupakan pertemuan resisten horizontal, garis tren turun, dan MA. Indikator RSI juga berada di kisaran 46 hingga 47 yang berarti masih netral dan belum overbought. Kondisi ini mendukung peluang kenaikan jangka pendek karena masih ada ruang bagi RSI untuk bergerak ke area 50 hingga 55 saat ini terjadi rebound. Selama RSI tidak turun menembus area 40, skenario pantulan dari support masih valid. Stokastik berada di area mid-range dan cenderung mendatar, menunjukkan momentum lemah namun tekanan jual tidak dominan. MACD masih berada di bawah garis nol, namun histogram mulai menipis, menandakan pelemahan momentum bearish. Ini bukan sinyal pembalikan tren besar, tetapi cukup mendukung skenario technical rebound jangka pendek selama support tidak ditembus. Fundamental ACES pada periode 2021 hingga 2024 dapat dikategorikan stabil dan bertumbuh dengan pendapatan yang meningkat, profitabilitas yang terjaga, serta laba bersih yang menunjukkan tren naik dalam jangka menengah. Tidak terlihat lonjakan agresif, namun justru mencerminkan karakter bisnis yang defensif dan berkelanjutan. Kemudian sepanjang Q1 hingga Q3 2025, fundamental ACES ini menunjukkan fase konsolidasi setelah kinerja kuat di 2024. Bisnis tetap mencetak laba dan arus operasional positif, tetapi dengan margin yang lebih ketat. Ini menandakan ACES masih sehat secara fundamental, namun berada dalam fase penyesuaian pertumbuhan. Secara keseluruhan, ACES saat ini berada dalam kondisi yang lebih cocok untuk trading jangka pendek dibanding investasi agresif. Dari sisi teknikal, meskipun tren menengah masih menurun, harga sudah memasuki fase konsolidasi di area bawah dengan sinyal momentum yang mendukung peluang rebound terbatas, bukan pembalikan tren besar. Dari sisi fundamental, perusahaan masih mencatat laba yang konsisten walaupun pertumbuhan sepanjang Q1 hingga Q3 2025 melambat dibanding 2024. Sehingga resiko penurunan ekstrim relatif terkendali, namun belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan signifikan. Kombinasi ini menjadikan strategi paling rasional adalah memanfaatkan pantulan teknikal dengan target terbatas dan disiplin manajemen risiko dengan target terbatas. Nah, untuk rekomendasi harga berdasarkan pergerakan harga terakhir, harga buy di 404
ya, karena berada di dekat support kuat yang berulang kali menahan penurunan harga. Di level ini tekanan jual mulai melemah dan harga cenderung bergerak sideways, sehingga peluang terjadinya pantulan teknikal cukup terbuka dengan resiko yang masih terukur. Target harga take profit level 414 direkomendasikan sebagai take profit karena bertepatan dengan area resisten terdekat yang terbentuk dari garis tren turun dan rata-rata pergerakan MA jangka pendek. Secara teknikal, area ini sering menjadi zona jual sehingga potensi kenaikan lanjutan relatif terbatas tanpa adanya volume dan momentum yang lebih kuat. Batas resiko atau stop loss di level 396 ditetapkan sebagai stop loss karena berada di bawah support psikologis 400 dan low sebelumnya. Jika harga menembus area ini, maka struktur pantulan itu dianggap gagal dan resiko kelanjutan tren turun menjadi lebih besar, sehingga disiplin keluar posisi sangat diperlukan. Itulah analisis hari ini. Semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham ACES. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada analisis berikutnya.